Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan materi tentang kopling sentrifugal. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Fatahillah. Saya Muhammad Farok Andani. Saya Nanang Alfian. Saya Muhammad Rizal Ulo, dan terakhir saya Wildan Setiawan. Berikut ini pokok bahasan yang akan disampaikan, yaitu pertama pengertian, yang kedua cara kerja, ketiga komponen, keempat fungsi, dan yang terakhir contoh soal. Pertama pengertian tentang kopling sentrifugal, yaitu adalah kopling yang menggunakan gaya sentrifugal untuk menghubungkan dua poros segaris dengan poros pemutar ditempatkan di dalam poros yang diputar, yang berfungsi sebagai piranti peredam dan pemindah tenaga dari tenaga putar puli ke tenaga putar yang diteruskan ke roda. Input dari kopling dihubungkan dengan poros engkol mesin, sedangkan outputnya bisa menggerakkan poros, rantai, atau sabuk. Kopling sentrifugal atau kopling otomatis mempunyai pengaruh terhadap putaran mesin yang akan dihasilkan. Agar mendapatkan tenaga yang besar, tapi tidak mudah terjadi selip pada sepatu kopling sentrifugal dengan permukaan rumah kanvas kopling, maka selain didukung dari bahan material yang bagus, kanvas kopling harus peka terhadap gesekan. Lalu cara kerjanya, ketika putaran mesin naik lebih tinggi, maka lengan berat di dalam kopling akan mengayun ke arah luar dan menekan kopling untuk berhubungan. Jenis paling umum mempunyai bantalan gesek atau sepatu yang terpasang melingkar untuk menghubungkan poros tengah dengan bagian dalam dari rumah kopling. Di poros tengah terdapat beberapa pegas yang terhubung dengan bantalan gesek. Ketika poros tengah berputar cukup cepat, maka pegas ini akan merenggang dan membuat bantalan gesek bersentuhan dengan permukaan gesek yang terhubung dengan bagian yang akan diputar. Cara kerja ini bisa dibandingkan sebagai kebalikan dari cara kerja rem drum. Komponennya, ya, sini adalah komponen kopling ganda. Fungsi, yaitu yang pertama primary drive gear, yang berfungsi menghubungkan antara putaran poros engkol mesin dengan gigi primer. Yang kedua, primary driven gear memiliki fungsi sebagai media gesek pertama, yang mana merupakan penggantian dari flywheel. Selanjutnya itu ada clutch cover, memiliki fungsi sebagai penyalur putaran roda gigi primer ke beberapa pressure plate. Untuk jenis ini menggunakan plat kopling dan plat penekan. Pada plat tersebut berputar mengikuti arah putaran gigi primer kopling. Berikut gambarnya. Selanjutnya adalah multi clutch plate, berfungsi sebagai penerima putaran dari pressure plate. Plat kopling ini terletak antara plat penekan di dalam kopling. Selanjutnya itu ada multi friction plate, memiliki fungsi menyalurkan putaran dari gigi primer kopling ke transmisi dengan cara media gesekan. Multi friction plate ini terletak pada bagian antara clutch plate, namun tidak terhubung dengan poros transmisi. Kemudian nomor 6 yaitu center gear, memiliki fungsi sebagai penyalur putaran dari kampas kopling ke poros transmisi. Bisa dilihat contoh gambarnya. Lanjut nomor 7, pressure plate, memiliki fungsi sebagai median untuk menekan clutch plate ke dalam, sehingga clutch plate bisa menekan friction agar bisa menyalurkan tenaga. Selanjutnya nomor 8, pressure spring atau pegas penekan, yaitu memiliki fungsi sebagai sumber tenaga ke dalam penekan plat kopling. Yang nomor 9, release fork, memiliki fungsi sebagai tuas yang berguna mengendalikan pressure plate bergerak secara menekan sehingga melepaskan hubungan antara plat kopling dengan friction plate.
Bisa dilihat contoh gambarnya. Clutch adjuster sebagai pengatur kedalaman kopling yang bisa disesuaikan oleh pengendara itu sendiri. Selanjutnya, clutch handle yang berfungsi sebagai pengatur kinerja kopling yang dapat diatur langsung. Selanjutnya, clutch cable kopling memiliki fungsi sebagai penyalur tenaga dari tuas kopling ke dalam release fork. Yang selanjutnya, centrifugal clutch yang berfungsi untuk meneruskan putaran yang berasal dari poros sekunder ke roda. Contoh soal. Sebuah kopling cakar untuk putaran dua arah akan dihubungkan dengan sebuah poros baja liat untuk meneruskan daya sebesar 1,5 kW pada putaran 120 rpm. Tentukanlah diameter luar, diameter dalam, dan tinggi cakar dengan mengambil jumlah cakar 3 buah. Pembahasannya yaitu pertama, daya nominalnya yaitu P sama dengan 1,5 kW, putarannya N sama dengan 120 rpm. Kedua, kekuatan tarik bahan poros yaitu 40 kg per mm persegi. Ambil SF1-nya yaitu 6 dan SF2-nya 2,5 dengan alur pasang. Tegangan geser riginya yaitu T sama dengan rumus terlampir, kemudian dimasukkan menjadi 40 per 6 kali 2,5 sama dengan 2,67 kg per mm persegi. Kemudian ketiga, faktor koreksi FC sama dengan 1. Daya rencana PA sama dengan 1 kali 1,5 sama dengan 1,5 kW. Kemudian torsi, rumus torsi yaitu 9,74 kali 10/5 PA per N. Kemudian dimasukkan menjadi 9,74 kali 10/5 kali 1,5 per 120 sama dengan 12.175 kg mm. Kemudian kelimanya ratenya yaitu 2,5 dan CB-nya 1. Dari persamaan dihitung diameter poros yaitu D sama dengan rumus terlampir, kemudian dimasukkan menjadi D sama dengan dalam kurung 5,1 per 2,67 kali 2,5 kali 1 kali 12.175 pangkat di luar kurung 1 per 3 sama dengan 38,7 mm dan dibulatkan menjadi 40 mm. Kemudian keenamnya, bahan cakar adalah baja liat dengan kekuatan tarik yaitu 45 kg per mm persegi, yaitu FS1-nya 10 dan SF2-nya 5. Kemudian masukkan tegangan geser rigidnya yaitu T sama dengan rumus terlampir, kemudian dimasukkan menjadi T sama dengan 45 per 10 kali 5 sama dengan 0,9 kg per mm persegi. Kemudian ketujuhnya, diameter dalamnya. Diameter dalam yaitu D1 sama dengan 1,2 kali 40 plus 10 mm sama dengan 58 mm. Kemudian diameter luarnya yaitu D2 sama dengan 2 kali 40 plus 25 mm sama dengan 105 mm. Dan tingginya H sama dengan 0,5 kali 40 plus 8 mm menjadi 28 mm. Selanjutnya kelapanya jari-jari rata-rata yaitu RM sama dengan dalam kurung D1 plus D2 per 4 sama dengan 58 plus 105 dalam kurung per 4 sama dengan 41 mm. Kemudian ke-9 gaya tangensial yaitu FT sama dengan T per RA yaitu sama dengan 12.175 per 41 sama dengan 297 kg. Kemudian yang ke-10 tegangan geser pada cakar yaitu T sama dengan buka kurung 81 pi tutup kurung FT per D2 kuadrat min D1 kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu hitunglah nilai momen torsi dan nilai daya pada hasil tabel pengujian beban pengimbang di bawah ini. Tabel terlampir. Kemudian keterangan tanpa bebannya A arusnya sama dengan 5,1 ampere, putarannya sama dengan 1502,4 rpm, tanpa bebannya plus transmisi CVT. A nya arus sama dengan 18,5 ampere, kemudian B nya putaran sama dengan 747,1 rpm. Kemudian diketahui W1 sama dengan 12,892 Newton, W2 nya 4,905 Newton, R nya 26,5 mm. Kemudian R nya dijadikan meter
menjadi 0,0265 meter, N-nya 306,1 rpm. Ditanyakan T-nya dengan satuan Nm atau Newton meter dan P-nya satuannya watt. Kemudian dijawab dengan hasil perhitungan nilai momen torsi, yaitu T sama dengan buka kurung W1 min W2 tutup kurung R. Kemudian sama dengan buka kurung 15,892 Newton dikurang 4,905 Newton tutup kurung dikali 0,0265 meter, yaitu T sama dengan 0,2832055 Newton meter. Hasil perhitungan nilai daya P sama dengan T kali Pi kali N per 30 sama dengan 0,2832055 Newton meter kali Pi kali 306,1 rpm per 30. Kemudian hasilnya terlampir pada tabel sebelahnya. Terima kasih yang sudah menonton.